Kalau saya lihat ini pelajaran di aliyah kelas 1. Nih bukunya kayak gini nih. Ini ada bukunya. Tadinya saya mau menerangkan tentang perkawinan pernikahan, katanya jangan, ada bocah-bocah. Ya udah, wudhu aja. Iya, wudhu. Ntar kepengen repot gua diomelin maknya. Iya. Jadi pertama dalam Islam itu pasti dikenal namanya kesucian. Memang kalau udah perempuan gak suci tuh nggak, wah udah nggak bagus tuh. Suci, jadi at-tahuru minal iman, bukan an-nadzafatu minal iman. Kalau an-nadzafatu minal iman itu kebersihan daripada sebagian daripada iman, itu peribahasa. Tapi kalau hadisnya at-tahuru minal iman, kesucian sebagian daripada iman. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci pasti bersih. Betul apa betul? Iya. Coba lihat kita nih, kan bersih gitu ya. Tapi nggak tahu kalau kakinya tadi injek teh kotok, nggak tahu kita ya. Makanya kitab yang pertama kita diajarkan di pondok itu tentang kesucian. Memang kalau kesucian itu lebih tinggi lagi, suci kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah sholat, kan sholatnya, kan sholat seperti ini kan. Allah, ada yang apa? Biasanya kan kanan duluan di sini ya, baru ke kiri. Ada yang taruh di dada, di pas sini nih. Jadi supaya hati itu enggak tergoda. Ada yang taruh di atas gini. Ada yang taruh di sini. Iya, ada yang kan Allah. Ada yang gini-gini dulu gitu ya. Ada yang uber-uberan ini, apa jempol diinjek tuh, saya nggak tahu. Ada yang kayak gitu, model nggak? Ah ini kan beda-beda. Yang nggak, ya mereka betul semua alasannya betul ketika waktu itu megang pedang, ketika waktu itu kedinginan, ya semuanya betul. Yang nggak betul apa? Yang kagak sholat. Itu aja sih repot, gitu aja repot. Ya, itu aja sih sebetulnya. Tapi sebelum sholat itu kan ada syarat-syaratnya. Wudhu pakai apa? Pakai air. Ternyata air yang zaman dulu kalau kita lihat, saya perhatikan gitu, dulu itu kalau setiap rumah pasti ada gentong kan? Betul apa betul? Sebelum masuk rumah pasti dia cuci kaki, cuci tangan. Sekarang diterapkan. Coba lihat depan rumah, depan Pak RT ada. Cuman dulu kagak ada sabun, belum kenal sabun ya. Padahal sabun itu, mohon maaf, deterjen itu apa ya, membunuh apa ya, kekuatan dulu. Kalau orang sakit pakai ludah aja sembuh, karena belum tercampur oleh tadi bahan apa tadi yang busa-busa tuh, deterjen. Makanya sekarang ludah kita itu sudah tidak ampuh lagi. Ini kan air, ludah kan air juga. Makanya kita berbicara airnya, air. Kita juga berasal dari air. Air apa? Kok tawa paling gede, nonton ya. Iya. Kita dari air. Dari air itu jadilah kita. Ternyata air itulah dari yang laki-laki hasilkan, ya, yang hasilkan itu ternyata, aduh, ntar nyerempet lagi gue ngomong salah. Aduh, ada anak kecil sih gue ngomong bingung juga. Jadi sekali semprot itu ya, mohon maaf, itu air ya, jangan makan tegar loh, ini aja dia. Itu 250.000 calon bakal manusia. Itu Masya Allah, kalau disemprotkan ke perempuan jadi semua. Nah loh, anaknya 250.000. Naruhnya di mana? Iya, makanya jangan macam-macam sama laki-laki. Iya, jangan macam-macam dah. 250.000. Makanya kalau kembar 5, 6 biasa. Kalau 250.000, ayo lu taruh di mana perutnya gitu ya. Hebat perempuan tuh, 250.000 taruh di perutnya semua gitu. Tapi
subhanallah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala, di dalam air tadi perempuan mempunyai zat kuning. Zat itulah yang membunuh 250.000 itu. Kalau mati semua namanya hamil anggur, kagak jadi. Tapi ada nih sang juara, terus menang. Nah itulah juara. Nah inilah kita juara-juara semua, lahir jadi manusia itu dari air. Makanya ketika kita wudhu nggak sembarangan loh. Kalau yang kita lihat di sini, ini saya share ke Otong nih, tapi nggak kelihatan ya tuh. Ketika air itu turun, airnya harus suci ya, air suci, nanti pembahasan air banyak. Ketika air turun tadi, itu disunahkan kita membaca apa? Allahumma ja'alni ma'a tohur, jadikanlah air ini suci. Jadi nggak sembarangan kita wudhu itu, ternyata ada doanya. Ketika kita ayunkan tadi air tadi kita kumpulin ya, kan wudhu kita kumpulin, kumur-kumur kan, ada doanya. Nih di sini nggak kelihatan sih ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibad. Nah yang dibacakan Abi itu satu ya. Ya Allah, tolonglah kami, berkahilah kami dengan apa? Zikir dan bersyukur kepadamu dengan mulut lisan saya. Nggak jelas ya? Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kita kan cuma ngobrol doang, nggak ceramah, saya ngobrol aja ya kan. Enakan gini kan ya, nggak ada beban. Gue sih bodo amat, kalau tersinggung bodo amat. Yang penting gue nyampein gitu aja. Lo jangan ngeres ya kalau yang kecil-kecil. Jadi, dah sampai mana tadi gue bingung. Ketika air tadi kita ini, itu ada doanya. Makanya ketika kita air itu sebenarnya, nih kalau kita lihat, saya punya duplikat tentang air. Ada. Ini ditemukan bukan orang Indonesia, orang yang bukan beragama Islam. Makanya saya pengen gini nih. Saya dulu di 2 bulan di Papua ngajar pakai ini, kayak orang aneh gitu. Ustadz bawa laptop gitu ya. Di sini sih katanya ibu-ibu kalau pengajian pada berisik, pada ngobrol. Kenapa pada ngobrol? Ya nggak ada yang didengerin katanya. Coba kalau saya ceramah nih, saya pakai laptop, nih, saya pakai ini, coba ada yang dengerin saya nggak gitu? Saya pakai ini. Habis itu sama ibu-ibu, Pak jangan pulang dulu, nggak enak hidup di negeri orang kan sendirian, rumahnya jauh-jauh, ini kan deket-deket rumahnya dari sini ke lampu merah gitu ya, satu lagi di Pondok Labu. Iya kalau ada apa-apa dikeroyok aja, gue kagak pulang. Iya belum nyamuk malaria. Kalau udah kena ya Allah itu apa obatnya? Bener-bener. Ya. Jadi ini yang menemukan adalah jeng-jeng. Ngeliat ke sini jangan ke saya ya, sini. Ya. Ini air, kita berbicara air. Ya, ternyata Islam itu luas, Nabi itu modern, manusia masa depan. Dari air saja itu, subhanallah, benar-benar super canggih. Ketika kalau Nabi nggak cerdas, nggak patona, Islam tidak akan tersebar sampai ke Indonesia ini. Sebenarnya, ini kita lihat ya, kita buka, kita nonton. Saya nggak mau ceramah, nih saya setel. Ini air nih Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak kelihatan ya, kasihan banget ya. Nih air, kristal air. Rame kalau saya ceramah, saya bodo amat, mau tersinggung, mau berisik, bodo amat saya. Ini bentuk air, mata air di Jepang.
yang didoakan agama Shinto. Agama Shinto seperti ini air. Ya, cakep ya kristalnya ya, cakep. Didoain agama Islam sama, cakep air. Kita cari lagi. Ini baru bab air doang ya, belum wudu. Baru air aja udah lama. Ada yang ngantuk gak kalau gini? Didoakan secara agama Islam. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cakep nggak? Nggak kelihatan ya? Cakep kan? Didoakan pakai bahasa Bismillahirrahmanirrahim doang gitu ya. Makanya mohon maaf, kalau orang dulu kalau sakit ke kiai kan minta air. Ternyata air itu menyimpan pesan. Ternyata siapa dulu yang ngasih airnya, kekuatan apa ya, zikirnya atau apanya gitu ya, saking percayanya kita sembuh bener. Minta air putih doang. Karena kenapa? Didoakan. Coba kalau misalnya kita punya tangki, naik ke tangki doain Bismillahirrahmanirrahim, naik ke atas gitu loh. Ya kan bener? Iya. Kenapa air zam-zam itu mujarab? Karena kenapa? Setiap tahun, cuman sekarang aja dilarang gitu ya. Dan dianjurkan orang yang minum air zam-zam berdiri. Kenapa? Kalau biasanya orang minum duduk kan ya. Kok ketika minum air zam-zam berdiri? Ini yang pergi haji nih, gue sih belum pergi haji, belum tahu. Kenapa kok ketika kita minum air biasa, air yang kita minum nih, air ini nih, kok duduk, tapi kok ketika minum air zam-zam kok dianjurkan berdiri? Ayo, nggak tahu. Karena di dalam tubuh kita ketika kita duduk, nih duduk kayak gini, itu filter yang ada di tubuh kita itu nutup. Makanya kan dianjurkan kita duduk, jadi kesaring tuh. Nah kalau air zam-zam itu benar-benar air yang nggak usah pakai apa-apa, air benar-benar biar diinin tetap sampai berhari-hari tahan lama. Dan dia nggak perlu saringan tubuh lagi, langsung dia masuk ke dalam tubuh manusia sehat. Makanya ketika kita doakan, ya Allah, dengan minum air zam-zam ini kan ada doanya kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syifaan. Ya. Kalau misalnya air ini yang saya minum ngenyangin saya, tolong kenyangkan. Kalau air ini bisa menyembuhkan penyakit dalam diri saya, sembuhkan. Ternyata air tadi menyimpan pesan. Makhluk loh air ternyata. Kalau dikit nih, teman, friend, ya, friend kan nih. Coba kalau airnya tsunami. Ayo mau lari kemana? Untung gue bukan di Priok lagi ya di sini. Gue nggak ngajar Priok, gue bingung lari pakai motor kejar-kejaran. Itu air. Jadi ketika kita doakan, makanya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, makanya kan kalau orang-orang apa acara-acara apa Asyura apa Nisfu Sa'ban kan pakai air, airnya dibuka gitu supaya ini doa-doa itu masuk. Jadi kenapa kita kalau di dalam ruangan ini kok adem, di rumah kok beda ya, nggak adem? Karena tembok-tembok tadi itu menyimpan bacaan-bacaan kita, bacaan-bacaan Al-Quran menyimpan. Kenapa di rumah kita nggak sejuk seperti di sini? Karena jarang baca Quran. Rumah kamu bagaikan kuburan. Nyimpen dia. Di air pun nyimpen seperti ini. Ini baru air, belum nanti pohon, belum nanti apalagi semut, belum nanti kucing. Ternyata ada bahasa Iqra di situ. Kita harus, oh ternyata bukan nama manusia aja, ternyata Nabi Sulaiman dengar, wah ada pasukan nih, pasukanku segera turun ke dalam lubang. Kenapa? Ada pasukan Sulaiman. Ternyata kita terapin di rumah gitu ya. Kita kan biasanya tuh banyak semut tuh di kamar mandi ya, kan lagi kering tuh. Coba kita jajal aja, jajal. Wahai semut, kayak Nabi Sulaiman gitu ya, gua kasih waktu 5 menit ya.
nanti akan ada tsunami. Kalau diajak ngomong ngerti itu semut, 5 menit kita lihat udah hilang. Itu ya, ternyata ada bahasa kayak pohon juga kan, pohon ya ajak ngobrol lah supaya tumbuh gitu, berbuah. Nyata bisa. Emang tangannya tangan apa ya, tangan, kan ada yang nanam mati mulu gitu tangannya, tangan apa gitu nggak tahu ya. Itu ada bahasa-bahasa yang sepertinya kita harus beradaptasi dengan, termasuk dengan air ini satu ya. Ini wudhunya jadi ke air sini. Secara agama Islam kita lihat lagi, coba nonton lagi, lihat. Disebut di airnya setan. Serem nggak bentuknya? Bukan kristal lagi. Menyimpan pesan air loh, nggak sembarangan. Makanya ketika hujan kan, soiban nabian, jangan kebanyakan banjir, tsunami kan, disuruh doa kan. Ketika ada angin puting beliung, baru putingnya doang tuh, belum pantat beliungnya gitu ya. Jangan itu ya, jangan ya. Gue ngomong apa adanya. Harus lo, awas lo. Ya. Ngapain lu? Protes. Itu kan suruh azan, suruh apa? Ketika ada seperti itu baru kita mengingat-ingat nama Allah. Coba kalau lagi senang, tenang baik gitu ya. Ini air, baru makhluk Allah air. Tapi ini mohon maaf, ini yang menemukan Dr. Imoto itu menggunakan kamera berkekuatan tinggi. Jadi kalau mata secara kasat mata, air doang, nggak ada apa-apanya. Ada ini compact disc ya, menyimpan pesan. Jadi disebut setan langsung dipoto sama Dr. Emoto tadi yang dari Jepang. Kita nggak tahu yang nemuin dia, ya kita percaya aja, dan fotonya ada. Dan emang ada, terbukti kan, ternyata air tadi menyimpan pesan. Makanya ketika kita wudhu kan, Allahumma ja'al ma'a tahurun, jadikan ya Allah air ini suci. Ketika kita masukkan ke mulut, a'inni ala zikrika wa husni ibadatik, supaya selalu mengucapkan. Makanya orang yang ketika meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kalau nggak didoakan, dilatih, susah. Boro-boro la ilaha illallah suruh nyebut aja but gitu kan, ya enggak, di situ kan di apa ya, disaksikan apa ya, kalau misalnya haus itu sampai air laut pun tidak akan hilang, digoda di situ. Yang kiai digoda sama iblisnya kiai juga. Jadi ketika meninggalnya itu rasa ujub, rasa sombong, udah lewat. Makanya kita sering doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nih di sini nih, ya tagorgor. Ketika udah di sini kayak orang kelelep, siapa yang nolong udah di sini, ya tagorgor, nggak ada. Makanya kita sering doa, ya Allah mudahkan ketika kita sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nabi aja tuh ya, udah nabi dicabut gitu aja teriak. Lah kita nabi ketika ditarik kan teriak nabi, sampai malaikat Jibril kan malingkan wajahnya, padahal kan ajudannya loh. Malaikat Jibril ini malaikat yang spesial ya. Ada malaikat-malaikat yang lain nggak terkenal namanya, yang 10 itu jenderal-jenderalnya semua. Jadi mulai malaikat Israel pencabut nyawa itu ada pasukannya. Jadi di surga itu nanti ada semacam pohon Sidratul Muntaha. Kita lihat daun tuh, setiap daun ada nama-nama kita, dan ada malaikat mautnya masing-masing. Ditulis di situ, ya, ditulis. Misalnya Icam meninggal malam Selasa jam 12 pas ketabrak apa misalnya nyamuk misal gitu. Itu dia ditulis. Nanti malaikat kan kalau daun kalau udah
apa namanya udah layu tumbang kan jatuh. Kadang-kadang kan kena daun yang lain, kuping kita kadang-kadang nyiung-nyiung gitu ya. Itu ada tetangga kita yang meninggal, makanya disuruh sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, suruh gitu kan. Ada tetangga kita tuh satu daun jatuh, sebrek, laporan dah sama Ijroil jenderal, lapor. Kenapa? Icang bin Anu kenapa? Meninggal jam 12 tabrak nyamuk. Laporan selesai. Laksanakan. Udah ada tuh malaikat. Ini air kayak malaikat ya. Gue nerangin gini. Gue ini aja nggak mau ceramah udah gitu biasa aja lah. Iya. Kita lihat lagi. Didoakan kembali. Tadi kan dibilang setan ya. Cakep gak? Cakep ya, padahal perubahannya tadi dibilang setan langsung bentuknya serem. Namanya setan ada yang bagus nggak? Agak ada ya, sebagus-bagusnya apa itu ya, sejelek-jelek kita kata gitu kan katanya gitu ya. Ya mudah-mudahan jangan lihat ini air. Makanya ketika kita ngusap hidung insrok gitu ya, di itu ada doanya kan, ya Allah temukan saya wanginya surga. Kalau bahasa Indonesianya di sini kan ada doanya tadi tuh di WA-nya. Mintanya sama Otong tuh, Tong di share. Nggak ada grup pengajian sini ya, di share. Jadi ada materi-materi share gitu ya. Jadi ya Allah hidung saya bisa menghirup wanginya surga. Kalau saya bilang kan, kalau Nabi Muhammad kan ketika dia kangen akan wanginya surga cukup menemui Fatimah setiap malam kan. Iya cukup ya. Itu ketika wudhu ngituin hidung ada doanya ya tadi. Habis hidung apa lagi? Muka. Nah ketika muka itu ada yang mengatakan disitulah niatnya nawaitul Ropil hadasil asgor. Iya. Kalau wudhu itu hadas kecil. Kalau mandi, lu nggak paham ya? Kalau mandi itu hadas besar. Nggak paham lo? Ya, jima dulu belum paham. Ya, itu hadas besar. Nah kalau hadas kecil tadi niatnya tadi ketika muka, dan ketika muka tadi atini abyadnya, jadi jadikanlah muka saya itu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ketika nanti di padang mahsyar kan orang semua nggak ada yang pakai baju, telanjang semua, tapi nggak ada yang ngeliatin punya lu gede ya, enggak. Kagak ada. Udah mikirin nasib sendiri masing-masing. Orang katanya matahari sejengkal, boro-boro mikirin barang ya itu, nasib sendiri aja belum tahu ya. Makanya di saat itu makanya kita suruh doa ya, ya Allah jadikanlah wajah saya putih yauma tabyaddu ya, jadi putih, wa taswaddu wujuh ketika orang lain hitam semua. Itu jadi kelihatan nih, wah ini nih yang ahli surga nih tengah nih, ini neraka nih, kelihatan itu, ini seperapat. Makanya ada proyek kata orang apa yang neraka, weh proyek udah jadi nih, surga gimana? Lah lu kumpulnya di sana semua, koruptornya apa pemborongnya berkumpul semua, gimana gue melanjutin gitu ya. Nah itu di situ jadi kelihatan. Jadi nanti kan orang nyari semua kan, nyari syafaat gitu ya, nyari nabi siapa, ketemu nabi siapa yang ketemuin? Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat. Ngapain lo minta syafaat sama gua? Kata bahasa kita gitu ya. Emang kenapa? Kata gitu ya, kata kita. Lah gua aja kan berdosa. Kalau gua nggak dosa, gua nggak diturunin dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara makan itu, buah itu. Kan nyangkut di sini nih,
Nah makanya kalau laki-laki ada jakunnya kan di sini ya. Kalau nggak ada ditanyakan. Kalau perempuan kan makan dia sampai habis, cuman nyampe di dada. Lu jangan itu ya, jangan ngeres lo. Di dada tahu. Tuh gara-gara itu. Gara-gara itu aku jadi pendosa ya. Karena kan ada doanya kan ya, dari orang-orang yang aniaya. Itu satu kali aja Nabi Adam berbuat dosa langsung diturunin dari surga diturunin. Nah kita udah berapa kali berbuat dosa nggak diturun-turunin. Itu Nabi Adam satu kali ya, lanakunanna minal khawasirin, satu kali berbuat dosa doang turunin dari surga. Cari lagi nabi yang lain, nyari lagi tuh jalan tuh bertahun-tahun, berbulan-bulan, ketemu Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, berikan saya syafaat. Nih semua nih kami syafaat, pertolongan nih. Ngapain lo? Apa? Minta syafaat gue? Kenapa? Gue banyak dosa. Gue pernah mukul orang. Nabi Musa tuh kalau mukul orang langsung mati. Makanya kalau jadi tinju menang dia. Tonjok langsung mati. Iya. Itu asal muasal tinju ya dari Nabi Musa itu berantem siut langsung mati plak gitu aja. Tuh 2, 3 nggak bangun orang mati gitu ya. Ngapain ya, ngapain minta syafaat sama saya aja masih banyak dosa. Saya pernah ninju orang mati. Waduh bingung lagi dia, nyari lagi, nyari ketemu Nabi Isa. Nabi Isa, gue minta ini dong syafaat. Ngapain lu pada minta syafaat sama gue? Emang kenapa? Gue banyak dosa. Dosanya apa? Gue disangka Tuhan. Gue disangka Tuhan. Udah nyari yang lain. Ya, nyari yang lain. Akhirnya yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW yang saat itu dikenal raja akhirat. Jadi ibarat apa ya? Dia punya SK gitu loh. Kalau gue kayak gubernur apa, gue punya SK. Lu mau jadi apa? PNS mau jadi apa gitu? Tinggal iya. Lu mau masuk surga, misalkan timbangan sama kan? Gue ambilin aja peci 1. Nah, berat surban. Nah, dia yang nentuin. Nabi-nabi yang lain minggir. Bener. Nabi-nabi yang lain tuh ngantri, nggak berhak masuk surganya Allah, nggak berhak. Yang pertama itu Nabi Muhammad beserta umatnya, yang lain minggir. Itu enaknya kita. Padahal nggak pernah ketemu Nabi Muhammad ya, wajahnya juga gimana nggak tahu gitu ya. Tapi kita diprioritaskan gitu loh. Karena apa? Nabi yang ngajarkan ini, termasuk air tadi. Ya, air. Dari air lari ke surga, lari ke bodo amat aku, banyak nerangin. Sampai tadi pada semangat aja, bilang bahul di ke tengah aja langsung plok gitu ya. Biasa aja tegar, biasa aja duduknya. Nahan kentut dia. Nah, air tadi didengarkan tuh goyang-goyang kan, musik metal. Gitu ya. Pecah. Jelek. Enggak, tadi kan kristal didoain. Di setel musik metal pecah. WA-nya Otong tuh masuk. Ya. Lagi kita lihat lagi, pokoknya kita lihat aja dah. Ini sampai jam berapa? Sampai subuh ya? Modar dah gue domelin maknya, weh anak gue belum pulang. Ini didengarkan musik simfoni Mozart. Yeah. Bagus ya? Nggak pecah ya tadi. Ini langsung bagus lagi. Air menyimpan pesan meskipun dari musik, dari doa. Makanya kan kadang-kadang kalau orang tua jangan doain anaknya itu yang bagus-bagus, misalnya kayak tegar ganteng, tegar ahli surga gitu. Jangan tegar jelek, udah jadi hidup lagi masuk nakal lu. Nah, itu doa jangan. Takut diijabah, malaikat lewat kacau nanti. Iya.
Iya, biar anak ini anak manis, anak gua gitu. Lu mau apa gitu kan. Ya. Ya, ini air. Jadi ketika kita tadi air masuk ternyata ketika kita pakai bahasa Sunda atur nuhun, jadi gini, arigato kalau bahasa Jepangnya gitu kan, thank you ya gitu kan, kalau bahasa sekarang anak gitu kan, thank you, kayak gini cakep ya. Ternyata air juga menyimpan gitu ungkapan rasa terima kasih. Makanya kalau manusia nggak mau berterima kasih, jahat daripada air. Ini gambar-gambarnya. Nah, ini nih lagi. Pas gambarnya lagi hujan ya. Tuh, airnya kayak gitu. Jahat, kejam. Jelek kan ya. Jadi tergantung kita gitu loh. Ya sama. Jadi ketika air tadi di muka, nah kemudian habis muka apa? Ketika wudhu, tangan kanan. Allahumma a'taini, ya Allah berikan dengan air tadi, berikan catatan amal saya, rapot saya itu dengan tangan kanan. Orang kalau menerima rapot dengan tangan kanan bagus apa jelek? Bagus. Yaumakana hisaban yasira, ya Allah mudahkanlah saya menerima rapot ini tangan kanan ini, ya mudahin ya Allah. Ketika kiri, walataj'al, jangan jadikan tangan kiri saya yang menerima ya Allah. Kalau udah nerima pakai ini ya merah semua, udah malaikat tinggal betot aja gitu. Doanya ada, dan sampai siku kadang-kadang kan sampai segini doang nggak sah. Sampai kalau tangan panjang ya dibuka sampai itu. Kadang-kadang kita itu asal aja, cepet-cepetan, mana ada doanya. Kenapa kita nggak diterima sholatnya? Wudunya aja belepotan, doa-doanya nggak ada. Nah kemudian dari tangan ke rambut ya, iya, harim sya'ri, haramkan ya Allah rambut-rambut saya itu kena api neraka, ya Allah haramkan. Dan basyari, kulit saya haramkan kena. Makanya kan wudu yang jatuh itu kan kayak cahaya deh, makanya jangan dibasuh dulu, cahaya tuh berjatuhan, ada doanya. Makanya nggak asal wudu doang. Iya. Kemudian ke kuping, ya Allah dengarkanlah saya kata-kata yang baik. Ini kuping ini ternyata kata orang bisa membuat anak pinter, asal jangan dicetot gitu aja. Ya orang-orang dulu kan kalau misalnya anaknya nggak bisa matematika digini-giniin tuh, makanya anak bayi diginiin nanti pinter. Yo, ada ininya, makanya kita wudu ini harus bergerak ini supaya pinter dan ngilangin yang di sini juga nih, kadang-kadang kan ada kerak-keraknya gitu. Habis kuping apa? Terakhir kaki. Allahumma sabbit qodami ala sirat, ya Allah dengan kaki ini jangan cuma gini-gini doang, dibasuh tuh air kena tuh. Kalau gini-gini doang nggak sah. Ya Allah, Allahumma sabbit qodami ala sirat, ya Allah kaki saya ini ya Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Sirat kan lurus. Makanya kalau ada yang namanya sirat jalan ngenggang mulu, salah nama, keberatan nama dia gitu. Jalan nggak lurus, belok mulu, jedot mulu, keberatan nama, ganti nama gitu ya. Baru terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, jadi orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Mungkin itu saja, kepanjangan nanti sampai pagi, capek saya dengerin aja, enak yang dengerin, gua busa. Itu saja dari saya.
Mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada